Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Hijul Baitullah, NIM saya 1211051107. Di sini saya akan menjelaskan diplomasi politik tentang pemimpin generasi baru dan konflik Bougainville di Papua Nugini. 40 tahun lamanya setelah kemerdekaan Papua Nugini, ada beberapa alasan untuk mempunyai rasa optimis dan pesimis tentang masa depan negara ini, yaitu Papua Nugini. Kelas menengah yang tumbuh sejauh ini telah menghasilkan sejumlah pemimpin baru yang tidak hanya berbakat akan tetapi juga mereka berkomitmen untuk bahu-membahu mengubah lintasan pembangunan yang lemah di negara mereka. Mereka ini nantinya akan menduduki posisi kepemimpinan di 3 elemen, yaitu pemerintahan, di sektor swasta, dan juga di masyarakat sipil yang dipersenjatai dengan rencana strategis yang sangat amat ambisius yang telah dibuat oleh pemerintah Somare dan O'Neill dari pelajaran yang dipetik dari pengalaman para tetua mereka. Selanjutnya mereka menghadapi serangkaian tantangan yang sangat kompleks, yang sangat susah, yang dipengaruhi oleh 7 tren utama. Yang tren pertama itu 1. Tata kelola yang lemah, 2. Hukum dan ketertiban yang buruk, 3. Sistem kesehatan yang gagal, 4. Sistem pendidikan nasional yang pas-pasan, nomor 5 itu melanjutkan ketergantungan pada industri ekstraktif, ke-6 potensi pertanian subsisten yang belum terrealisasi, dan yang 7 yang terakhir populasi yang berkembang. Generasi pemimpin di era baru ini harus bisa membangun dan mengembangkan kualitas serta efektivitas kelembagaan nasional. Pada saat yang sama pula mereka perlu menunjukkan peningkatan yang nyata dalam penyampaian layanan kesehatan dan pendidikan serta hukum dan keadilan. Mengubah tren dari negatif menjadi positif adalah suatu transisi yang tidak mudah dikarenakan itu bertolak belakang. Tapi mereka juga akan membutuhkan beberapa perubahan mendasar dalam pendekatan oleh generasi pemimpin Papua Nugini berikutnya. Berusaha untuk menyelesaikan semua masalah bangsa secara bersamaan dengan sumber daya yang bisa dibilang tidak mencukupi, tidak mungkin memberikan suatu kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat Papua Nugini-nya itu sendiri. Pemimpin baru harus berkonsentrasi pada beberapa bidang di mana intervensi kebijakan yang berani dan juga harus sangat inovatif. Karena hal itu dapat membuat perbedaan transformasional. Australia yang memiliki kepentingan abadi pada kesuksesan Papua Nugini harus kreatif dalam mendukung generasi pemimpin berikutnya melalui hubungan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil untuk membantu mereka membuat perbedaan yang sangat nyata. Selanjutnya untuk Bougainville, perbedaan budaya juga berkontribusi pada kekacauan internal Bougainville. Karena pengoperasian tambang terbesar di kawasan itu menjadi konflik terpanjang di Pasifik. Pada awal tahun 1998, BRA atau Tentara Revolusioner Bougainville mengambil langkah pertama dengan menyerang properti perusahaan dan menghancurkan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah setempat. Hal ini kemudian berubah menjadi kekerasan dan mengundang banyak aksi anarkis ketika pemerintah mengerahkan aparat keamanan di Bougainville. Ini dilakukan sebagai bentuk pengaduan terhadap perusahaan dan pemerintah nasional Papua Nugini yang melakukan kekerasan. Akibatnya perusahaan pertambangan yang menjadi penyumbang terbesar devisa di negara Papua Nugini itu mereka tutup permanen. Penambangan pertama terjadi di Arawa yang dikenal sebagai tambang Pangguna. Ini lahan basah ini kalau di Papua Nugini. Pertambangan ini diharapkan dapat menjadi sumber pengharapan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bougainville. Namun naas, ekspektasi memang terkadang tidak sesuai realita. Jauh dari kenyataan di mana justru pertambangan malah menimbulkan konflik bagi masyarakat Bougainville itu sendiri. Untuk meredamkan konflik yang terjadi selama ini, pemerintah mengerahkan aparat keamanan ke Bougainville. Bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok separatis di Bougainville semakin intensif, menyebabkan perpindahan pekerja secara besar-besaran. Akhirnya, aparat keamanan tiba pada tahun 1990. Bougainville ditempatkan di bawah blokade total yang mencakup embargo laut, darat, dan udara. Selama blokade ini, BRA mengambil kendali dan kuasa penuh atas Bougainville dan secara sepihak menyatakan kemerdekaan sebagai Republik Solomon Utara dan mendirikan pemerintah sementara Bougainville sebagai sayap politiknya. BRA terus mengambil kuasa penuh atas Bougainville dan pergerakan kriminal jauh sangat menanjak membuat semakin banyak orang Bougainville hidup serba kurang dan tidak makmur yang akhirnya menyebabkan perpecahan di dalam para aparat BRA itu sendiri. Untuk ini kita bahas ke tambangnya juga sekalian. Di waktu sekarang ini banyak media yang memberitakan bahwasannya cadangan tambang di Papua Nugini
sudah mulai menipis. Juru bicara Otoritas Sumber Daya Mineral Papua Nugini atau MRA-nya Papua Nugini menyebutkan bahwasannya tidak akan ada proyek emas maupun tembaga besar yang akan dikembangkan setelah wilayah Teluk Wafi dan Sungai Frida. Untuk mengingatkan ke depan kalau cadangan mineral seiring berjalannya waktu akan terus menipis dan lama-lama akan habis, juru bicara itu mengatakan industri ekstraktif menghasilkan lebih dari 80% pendapatan devisa negara dan juga menyebutkan bahwa hanya satu pertambangan penghasil tembaga di OKTD yang dimana mereka akan ditutup pada tahun 2032. Apabila Papua Nugini mendapatkan tanah dari Wafi Golpu dan Sungai Frida, Papua Nugini memiliki peluang untuk membuat suatu produksi yang berpotensi akan menetapkan Papua Nugini di 6 besar atau di 10 negara di klasemen. Kalau ibaratkan klasemen di 6 besar atau di 10 besar negara penghasil tembaga teratas di tahun-tahun ke depan. Menurut dia ini adalah masa depan yang sangat cerah bagi tembaga karena menurutnya dari segi regulasi pun sebagian besar sudah berdasarkan undang-undang. Kurang lebih itu saja. Dan yang terakhir, pertambangan ini merupakan salah satu industri yang turut membantu Papua Nugini karena selain mereka membantu pendapatan devisa di Papua Nugini itu sendiri, mereka sedikit banyak membantu untuk mensejahterakan masyarakat Papua Nugini. Terima kasih.